Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aqallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutah. Ayah bunda dan ananda yang soleh dan soleha, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bertatap muka di bulan puasa yang penuh berkah, walau hanya lewat sosial media. Walau diuji dengan wabah corona, tapi jangan sampai kita malas-malasan beribadah. Walau salat di rumah saja, semoga tetap istiqomah supaya mendapatkan ganjaran pahala, apalagi ditambah dengan salat sunnah. Insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah, bunda, dan ananda yang soleh dan soleha, alhamdulillah kita sudah berpuasa setengah bulan. Tanpa terasa berat menjalankannya, karena niat yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan kita pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Menemani ayah bunda, ananda soleh dan soleha dalam menemani waktu berpuasa, Ustaz akan menyampaikan kultum dengan judul salat sunnah rawatib. Rawatib jamak dari kata ratif, yang artinya tersusun dengan rapi atau tertib sesuai urutan. Yang dimaksud dengan salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang waktunya tersusun rapi, berurutan dengan salat fardu yang terletak sebelumnya atau setelahnya. Singkatnya, salat sunnah yang mengiringi salat 5 waktu atau wajib itu. Nah, salat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum salat wajib disebut dengan sunnah qabliyah. Sedangkan salat sunnah yang dikerjakan sesudah salat wajib disebut dengan sunnah ba'diyah. Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salat natai asyarata rak'atan fi yaumin wa lailatin, barang siapa yang salat 12 rakaat yang mengiringinya dengan salat fardu siang dan malam, arba'atan qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rak'ataini qabla subuh, 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, siapa yang konsisten mengerjakan ini selama hidupnya, ya, sebelum dia wafat, terus menerus dia kerjakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akan dibalas kerja kerasnya ini oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Masya Allah. Inilah ganjaran atau hadiah yang Allah siapkan, jaminan yang Allah siapkan bagi mereka yang menjaga dan merutinkan salat sunnahnya, salat sunnah rawatib ini, mengiringi salat wajib. Ummu Habibah ketika mendengar kalimat dari Nabi ini, maka dia berkata kepada dirinya sendiri, saya tidak akan pernah meninggalkan salat sunnah ini. Masya Allah, luar biasa. Ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
kita jadikan motivasi bahwasanya ini merupakan salat sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita kerjakan. Mengingat keutamaannya akan dibangunkan rumah. Rumah Masya Allah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku menghafal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 10 rakaat sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari nomor 1180. Ayah bunda dan ananda yang soleh dan soleha, yang lebih utama dari salat rawatib adalah salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah meninggalkannya, baik dia dalam keadaan sedang bermukim atau tidak berpergian, maupun dalam keadaan safar ketika Rasulullah sedang berpergian. Kata Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atul fajri khair min dunya wa ma fiha." 2 rakaat sunnah fajar itu, sunnah qabliyatan subuh itu, 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, luar biasa keutamaan daripada salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya adalah sama saja seperti salat wajib, namun perbedaannya terletak pada niatnya saja, diganti menjadi salat sunnah qabliyah atau ba'diyah, atau disesuaikan dengan salat wajib yang mengiringinya. Dan jika dia 4 rakaat, maka dibuat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seperti itulah yang dicontohkan dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan contoh niatnya? Ustaz kasih contoh pada salat sunnah qabliyatan subuh. Usalli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya belum hafal mungkin. Saya niat salat sunnah subuh 2 rakaat. Saya niat salat subuh 2 rakaat sebelum subuh. Ya. 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah semata. Allahu akbar. Itu kalau niat qabliyahnya. Nah, bagaimana dengan niat ba'diyahnya? Contoh di salat sunnah 2 rakaat ba'diyah zuhur. Usolli sunnataz zuhri rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya saya niat salat sunnah sesudah zuhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda ananda yang soleh dan soleha, salat sunnah rawatib ini termasuk amalan yang mesti kita jaga dan kita rutinkan. Kita tahu dengan pasti bahwa tidak ada yang yakin salat 5 waktunya dikerjakan sempurna. Kadang kita tidak konsentrasi, tidak khusyuk menghadirkan hati kita, juga kadang tidak tawadhu atau tenang dalam salat kita. Di antara keutamaannya ini akan menutupi kekurangan pada salat wajib atau menyempurnakan pahala salat wajib kita. Inilah fungsi daripada salat sunnah ini, kita kerjakan sebagai penyempurna salat wajib kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah salat. Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu, lihatlah pada salat hambaku, apakah salatnya sempurna atau tidak. Jika salatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika salatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku itu memiliki amalan sunnah. Ya, di antaranya salah satunya adalah salat sunnah rawatib. Jika hambaku ini memiliki amalan sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya itu. Kemudian amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini. Hadis riwayat
Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Masya Allah, begitulah ayah bunda, ya, keutamaan daripada salat sunnah rawatib ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan, ya, kekurangan dalam salat wajib kita, atau mungkin pahala dalam salat wajib kita, karena mungkin ketidakkhusyuan kita, tidak konsentrasian kita, ya, mungkin pikiran kita entah kemana. Itulah gunanya salat, kita kerjakan salat sunnah rawatib ini. Ayah bunda, anak-anak saleh dan saleha, amal yang terbaik adalah yang kontinu, artinya berkelanjutan, walaupun jumlahnya sedikit, dikerjakan terus menerus walaupun jumlahnya sedikit. Begitu pula juga dalam salat sunnah ini, karena itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda juga, amal ibadah yang paling dicintai Allah taala adalah amal yang paling kontinu, istiqomah, ya, yang dikerjakan meskipun sedikit. Ananda Ustadz yang saleh dan salehah, Ustadz berpesan kepada antum semuanya, kepada Ustadz pribadi, jika berharap dicintai Allah, rajinlah beribadah dengan istiqomah. Ikhlaskan hati melaksanakan salat sunnah, di akhirat kelak akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang Ustaz mengajak kita semuanya untuk istiqomah melaksanakan salat wajib dengan salat sunnah rawatibnya, dan tidak meninggalkannya sedapat mungkin dalam ibadah yaumiyah kita, sehingga kita dicintai Allah beserta Rasulnya, dan insyaallah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum Ustaz pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Niat ilmu dan sampaikan ilmu laksana seperti pohon yang berbuah. Maka ketika kita mendapatkan ilmu, maka baiknya kita amalkan. Seperti itu pula jika pohon menghasilkan buahnya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.